Negara ini sedang memasuki fase yang jarang dibicarakan secara jujur. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, utang pemerintah Indonesia menembus angka 9.600 triliun rupiah. Angka itu terdengar abstrak, jauh dari kehidupan sehari-hari. Tapi, dampaknya nyata. Tahun 2026, negara masih berencana menarik utang baru ratusan triliun rupiah. Bukan untuk melompat lebih jauh, melainkan untuk tetap berdiri di tempat yang sama. Masalah utama bukan sekedar besarnya utang, melainkan perubahan fungsi utang itu sendiri. Jika dahulu utang dipakai untuk membangun jalan, pelabuhan, dan kapasitas ekonomi jangka panjang, kini porsinya semakin bergeser. Utang baru semakin sering digunakan untuk menutup kewajiban lama. Negara tidak lagi berlari, ia bertahan. Di atas kertas, rasio utang Indonesia terlihat aman, sekitar 40% dari PDB, jauh di bawah batas hukum 60%. Namun, angka ini menipu. Standar 60% lahir dari negara-negara dengan rasio pajak di kisaran 30%. Indonesia hanya mampu mengumpulkan pajak kurang dari 9% dari PDB. Dengan mesin pendapatan selemah itu, ruang aman kita jauh lebih sempit dari yang terlihat. Tanda kerapuhan paling jelas terlihat pada bunga utang. Sekitar seperempat penerimaan pajak habis hanya untuk membayar bunga. Lembaga internasional menyebut ambang sehat di angka 10%. Lebih mengkhawatirkan lagi, sebagian besar utang baru digunakan untuk membayar bunga utang lama. Ini bukan lagi anomali, tapi pola. Ketika utang dipakai untuk membayar utang, daya pulih fiskal perlahan hilang. Tekanan ini memang terjadi di pusat, tapi dampaknya langsung ke masyarakat. Transfer ke daerah dipangkas, program sosial menyusut, layanan publik melemah. Data menunjukkan kemiskinan ekstrim menurun. Namun, jumlah warga rentan miskin justru melonjak jutaan orang. APBN kehilangan fungsi redistribusinya. Dan, seperti biasa, krisis fiskal pertama kali terasa di lapisan paling bawah. Pemotongan anggaran lalu dibungkus dengan kata efisiensi. Namun, yang sering terpangkas justru sektor vital seperti pendidikan, UMKM, dan perlindungan sosial. Anggaran besar dialihkan tanpa analisis dampak menyeluruh. Masalah tidak diselesaikan, hanya dipindahkan. Jika pola ini terus berjalan, masa depan fiskal Indonesia akan masuk mode bertahan. Anggaran pembangunan perlahan habis dimakan kewajiban bunga. Negara mungkin tidak runtuh, tapi juga tidak melompat maju. Ia hidup dari utang, tanpa pernah membangun jalan keluar. Solusinya tidak instan. Negara harus memperbaiki mesin pendapatannya. Rasio pajak harus naik, administrasi diperkuat, dan belanja kembali difokuskan pada hal produktif. Tanpa reformasi fiskal, pertumbuhan ekonomi tak akan pernah cukup cepat untuk mengejar laju utang. Negara tidak bisa keluar dari krisis dengan alat yang sama yang menciptakannya.